الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد وعلى أصحابه غر الميامين قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإسلام jamaah sidang khutbah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak henti-hentinya syiar kita, tidak henti-hentinya kemudian apa yang kita tanamkan di waktu yang mulia ini, di momen yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Syiarnya para khutbah, syiarnya para khatib-khatib di mimbar-mimbar Jumu'ah mereka adalah agar kita semua senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menambahkan nilai takwa pada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang pernah diterangkan oleh sahabat yang mulia, sahabat yang merupakan salah satu dari 4 khulafaur rasyidin al-mahdiyin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah menerangkan hakikat takwa. At-taqwa huwa al-khawfu minal jalil. Takwa hakikatnya adalah kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khawfu minal jalil, kita senantiasa meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita, memperhatikan kita, mencatat semua amal-amalan kita, sehingga kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang kedua nanya adalah kemudian wal amalu bitanzil. Kita senantiasa beramal, beribadah sebagaimana petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim atau dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah takwa. Yang juga takwa kemudian adalah kita berusaha untuk kemudian ridho bil qalil. Kita qanaah, kita merasa cukup dengan semua yang ada pada kita meskipun sedikit.
Maka itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa yang makna terakhir adalah kemudian al-isti'dadu li yaumir rahil. Kita senantiasa menyiapkan diri kita, mempersiapkan perbekalan kita, mempersiapkan bekal-bekal kita untuk kita kembali pulang berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan di dunia. Maka itulah kemudian hakikat takwa. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal, beribadah sebagaimana tuntunan dan pedoman dari Allah Subhanahu wa taala dan dari sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita senantiasa ridha dengan apa yang kita miliki dari dunia, banyak maupun sedikit. Maka kita harus ridha, qanaah dengan semua yang kita miliki. Dan yang terakhir, kita harus senantiasa bersiap-siap, mempersiapkan diri kita, perbekalan kita, bekal-bekal yang kita miliki. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka hendaklah kita mempersiapkan bekal-bekal kita untuk berjumpa kepada Allah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang khutbah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara pondasi agama Islam, di antara usul dari agama Islam, di antara dasar dari agama Islam adalah kita harus paham bahwa kita harus meyakini bahwasanya kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang menisbahkan diri kita kepada agama Islam, wajib untuk kita mentaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib untuk kita mentaati semua yang telah beliau perintahkan, mentaati semua bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kemudian satu rukun dari rukun-rukun Islam, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Di antara rukunnya Islam, dan rukun maknanya adalah janibus syai'il aqwa, adalah tiang pondasi yang paling kuat. Maka di antara pondasi yang paling kuat dari Islam adalah kita bersaksi. Setelah kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka wajib buat kita untuk bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus kepada umat manusia semuanya. Dan wajib kita pahami bersama bahwa makna kita bersaksi, kita meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, tergambar dan terjelaskan dalam 3 poin. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar, yang beliau beritakan. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, kita wajib mentaati semua perintah-perintah yang telah beliau perintahkan kepada kita semua. Yang ketiga, wal istinabu amma naha anhu wa zajar, kita harus menghindari, menjauhi semua larangan-larangan beliau sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau larangkan buat kita semua. Dan poin yang terakhir adalah alla yu'badallah illa bima syara', adalah agar kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara, dengan metode, dengan sunnah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah makna kita mempercayai, kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah yang Allah utus beliau pada kita semua. Maka poin ini adalah poin yang sangat penting, itu wajibnya kita mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah An-Nisa bahwa umat Islam wajib menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus, sebagai penengah bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita yusallimu taslima." Maka tidak, demi Allah Subhanahu wa taala, belumlah mereka beriman, belumlah mereka memiliki iman, belumlah umat Islam itu memiliki iman sampai mereka ridho, sampai mereka puas menjadikan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penengah, pemutus di antara mereka di dalam perkara-perkara yang mereka umat Islam itu perselisihkan.
di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka perasaan berat dari keputusan yang telah engkau putuskan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar pasrah menerima semua keputusan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam surah Al-Ahzab bahwa kita sebagai orang beriman wajib untuk menerima keputusan yang telah diputuskan Allah Subhanahu wa taala, dan keputusan yang telah diputuskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Maka tidak patut, tidak pantas bagi seorang yang dia memiliki keimanan, yang dia mengaku memiliki keimanan, baik laki-laki maupun perempuan, jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sudah menetapkan, sudah memutuskan sebuah perkara, tidak pantas bagi mereka untuk kemudian mereka mengambil pilihan yang lain dari pilihan-pilihan mereka. Maka barang siapa yang bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat dan tidak patuh kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah An-Nur, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Maka hanyalah jawaban dari orang-orang beriman jika mereka diseru, jika mereka dipanggil kepada Allah, dipanggil kemudian kepada keputusan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyahkuma bainahum, agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan keputusan, memberikan hukum terhadap mereka. Tidaklah kalimat mereka, tidaklah jawaban mereka ketika dipanggil untuk mendapatkan keputusan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an yaqulu sami'na wa ata'na. Tidak ada kalimat yang keluar dari lisan-lisan mereka melainkan kami mendengar dan kami patuh dan taat. Faulaika humul muflihun, maka mereka lah orang-orang yang berhak mendapatkan keberuntungan dan kemenangan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan akibat buruk, akibat pedih orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengabarkan akibat yang mengerikan, azab yang pedih bagi orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah senantiasa takut, maka hendaklah merasa gentar siapa? Orang-orang yang menyelisihi perkara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan oleh seorang mufassirin, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud kemudian menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah mereka menyelisihi jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyelisihi manhaj, metode cara beragama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyelisihi thariqah, jalan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyelisihi syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata beliau? Fatuzanul aqwal wal amal bi aqwalihi wa amalihi. Maka semua pendapat-pendapat, semua ibadah, semua perbuatan yang dinisbahkan kepada agama Islam, semua ucapan, semua ibadah, amal, perbuatan yang kemudian diakui sebagai bagian dari Islam harus ditimbang, harus ditimbang dengan perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus disesuaikan dengan thariqah, dengan metode, dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama wafaqa dzalika qubila wa ma khalafahu fa huwa mardud. Maka jika sebuah perkataan dalam agama Islam, sebuah pendapat dalam agama Islam, amal ibadah, kebaikan dalam agama Islam sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan petunjuk dan bimbingan beliau, qubila, maka itu adalah diterima.
Sebaliknya, jika sebuah ucapan, pendapat, perbuatan, amal ibadah yang diakui sebagai bagian dari Islam tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, bertentangan dengan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW, fahuwa mardurun ala qailihi wa amilihi, maka ucapan tersebut, perbuatan tersebut, hal yang dilakukan yang dia nisbahkan kepada Islam tertolak atas pengucapnya dan tertolak atas orang yang melakukannya, kainan man kana, siapapun dia. Sebagaimana telah sahih bahwa Nabi kita SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang bertindak sebuah amalan, amal ibadah, kebaikan yang dia nisbahkan kepada Islam dan tidak ada contoh dari kami, dari Rasul SAW, fahuwa mardud, maka itu adalah tertolak. Inilah penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, alladzina yukhalifuna an amri, orang-orang yang menyelisihi petunjuk thariqah sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Falyahdhar, hendaklah orang-orang seperti ini takut, hendaklah mereka senantiasa takut, antusibahum fitnah, takutlah mereka akan datang menimpa mereka fitnah. Fitnah maknanya adalah cobaan dalam agama Islam. Au yusibahum adzabun alim, hendaklah dia takut akan tertimpa azab yang pedih. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda, menjelaskan bahwa jalan menuju surga adalah mudah, adalah tidak susah, adalah kemudian jalan menuju surga adalah mencontoh dan meniru dan mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua umatku tempat kembalinya adalah surga, illa man aba, melainkan umatku yang tidak mau masuk surga. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, maka para sahabat pun heran, siapa wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak mau masuk surga? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang mentaatiku, mengikuti petunjukku, mengikuti sunnahku, mengikuti manhajku, metodeku dalam beragama, dakhala al-jannah, maka dia berhak untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang dia kemudian keberatan, durhaka, tidak mau mengikuti jejak beliau, mengikuti petunjuk beliau, mengikuti bagaimana bimbingan beliau dalam beragama Islam, faqad aba, maka hakikatnya dia adalah orang yang tidak mau masuk surga. Dan ini adalah sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qad qultu ma qultu in sawaban fa min Allah wa in khata'an fa min nafsi wa syaitan wa astaghfirullah innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbis Samawati wa Rabbil Ardi wa Rabbil Arshil Azim, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma ma ba'd, ikhwatal Islam, jamaah sidang khutbah Jumu'ah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka melanjutkan dari khutbah yang pertama, kesimpulannya adalah kemudian mentaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentaati aturan-aturan beliau, mentaati syariat beliau, mentaati sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan semua ucapan, semua pendapat, semua pemikiran yang menyelisihi beliau sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisihi petunjuk beliau, yang menyelisihi sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-qa'idatu tsaniyah allati yaqumu 'alaiha ad-din, adalah hal tersebut merupakan kemudian kaidah kedua yang paling penting, yang dengan dua kaidah ini dibangunlah agama kita. Dengan dua kaidah ini dibangunlah agama Islam.
dan dia adalah kaidah syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan, zat yang berhak untuk disembah. Dan kemudian kaidah keduanya adalah kita mentaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengakui dengan segala keikhlasan kita, dengan segala penerimaan kita bahwa beliau adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka agama Islam dibangun di atas dua kaidah ini, alla yu'bada illallah wa an yuta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidah-kaidah ini adalah kaidah dasar dalam agama Islam. Hendaklah tidak diibadahi, tidak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah ditaati melainkan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sabila ilal huda wal falah wan najah minal fitani wa ila dukhulil jannah illa bi taati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada satupun jalan menuju petunjuk, menuju kemenangan, mendapatkan keselamatan dari berbagai macam musibah, malapetaka, bencana, keburukan. Tidak ada jalan menuju surga illa bi taati Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan jalan kita hanya mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir ada 3 poin penting yang kita harus pahami dari khutbah ini. Yang pertama, wujub taati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taqdimu qawlihi ala qawli ahad minal bashar. Yang pertama, kita wajib mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam serta menomorduakan pendapat, ucapan, perkataan, perbuatan yang menyelisihi ucapan, perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, anna ta'atar Rasul sababun li dukhulil jannah, bahwa kita harus pahami mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah faktor terbesar untuk kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga, anna ma'siyatar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa mukhalafata amrihi sababun lil wuqu' fil fitnati wal adab, bahwa menyelisihi, bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi perintah-perintah beliau, menyelisihi sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah faktor seorang hamba terjatuh ke dalam fitnah, terjatuh ke dalam malapetaka, bencana dalam agamanya, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.